For the next presentation, please welcome UNP University of Medical Technology. For the time is yours. Okay, that's the short video from UNP University of Medical Technology. Now I will invite the representative from UNP University of Medical Technology to deliver the information of your university. For the representative of UNP University of Medical Technology, time is yours. Silahkan. Terima kasih banyak, Mbak. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman di Indonesia, atau selamat siang ya di Taiwan ya, beda 1 jam dengan Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak untuk undangannya untuk ikut berpartisipasi di event Taiwan Higher Education Fair Online 2022. Nama saya Siska Aprilianti, saya representatif UNP University of Medical Technology untuk di Indonesia. Dan hari ini saya presentasi ditemani oleh rekan saya, Dodi, dan juga 2 mahasiswa UNP. Jadi mereka bertiga ada di kampus UNP dan saya ada di Indonesia.
Mudah-mudahan presentasi kami nanti cukup jelas, cukup menarik, dan juga cukup informatif ya untuk teman-teman semua. Bisa masuk ke slide-nya, oke? Bisa slide berikutnya? Ya, tadi videonya sudah dilihat ya. Slide berikutnya. Oke, kalau pertanyaan saya ajukan pertama untuk di presentasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan ke teman-teman kenapa memilih Taiwan untuk melanjutkan studi teman-teman, boleh slide berikutnya. Nah, jawabannya bisa seperti yang ada di slide ini. Kenapa memilih Taiwan? Because saya campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Because it's a great opportunity to learn Mandarin. Lalu juga it's because Taiwan itu memiliki academic resources and quality yang baik. Lalu memiliki good health care system. Ada scholarship. Lalu juga Taiwan people are friendly people. Juga banyak sightseeing and festivals, lalu juga di Taiwan itu it's a good place to pursue your career, untuk mengembangkan karir teman-teman, juga to build your independent personality. Dan tentu masih banyak alasan yang baik lainnya. Slide berikutnya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kampus Yuan Pei University of Medical Technology, mungkin banyak teman-teman yang masih belum mengetahui di mana persisnya lokasi kampus kami. Kampus Yuan Pei itu tidak jauh dari Taipei, approximately 50 minutes away from Taoyuan International Airport, atau sekitar 1 jam saja ke Taipei atau Taichung. Lalu our campus is easily accessible with a bus stop right outside the main gate. Jadi mudah dicapai tentunya ya untuk menuju kampus kami. Boleh tolong slide berikutnya, terima kasih. Nah, Yuan Pei, we are established in 1964, sudah dari tahun 1964. We are the first higher education institution in Taiwan to specialize in the field of medical technology and is currently one of the leading universities in healthcare education. Boleh tolong slide berikutnya, terima kasih. Yuan Pei, our campus is people-oriented. Juga kami cover the 3 levels of medical care, health, and in the environment, and develops the big health industry. Slide berikutnya, terima kasih. Pasti ingin tahu kalau di kampus kami ada fasilitas apa saja sih. Ini foto beberapa fasilitas yang ada di kampus kami. Ada kantin tentunya, lalu ada library tentu saja yang cukup baik, cukup bagus, cukup lengkap. Juga kami memiliki klinik, dan untuk teman-teman yang suka olahraga, kami juga ada gimnasium di kampus kami. Slide berikutnya. Nah, Yuan Pei bisa belajar apa, ada program studi apa, ada jurusan apa. Di kampus kami, ada 3 college, there are 3 colleges with 14 departments. Jadi college yang pertama, College of Medical Technology and Nursing, lalu College of Health Sciences, dan yang ketiga College of Wellbeing Industry. Slide berikutnya, terima kasih. Nah, di College of Medical Technology and Nursing, teman-teman bisa memilih salah satu dari 6 jurusan atau program yang ada di college ini. Ada Medical Imaging and Radiological Technology, ada Healthcare Management, ada Medical Laboratory Science and Technology, ada juga Nursing, ada Biomedical Engineering, dan juga ada Optometry. Boleh slide berikutnya? Ya. Ini beberapa foto dari College of Medical Technology and Nursing, banyak kegiatan belajar mengajar yang menarik. Slide berikutnya. Nah, di college kami yang kedua, College of Health Sciences, teman-teman bisa memilih salah satu dari program yang ditawarkan di college ini. Ada Environmental Engineering and Health, ada Food Science, ada Food and Beverage Management, ada Biotechnology and Pharmaceutical Technology, ada Tourism and Leisure Management. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada foto dari College of Health Sciences. Boleh slide berikutnya? Ya. Di college kami yang ketiga, ada College of Wellbeing Industry. Teman-teman bisa belajar Information Management, atau Business Administration, atau juga Health and Leisure Management. Slide berikutnya.
Ini foto juga dari beberapa foto dari College of Wellbeing Industry. Nah, kalau teman-teman nanti ditanya, saya mau melanjutkan studi di UNP, saya tertarik melanjutkan studi di UNP. Terus ada yang menanyakan ke teman-teman, kenapa? Bisa diberikan jawaban seperti dalam slide ini. Kampus kami, UNP University of Medical Technology, prepare students with the best practice knowledge and hands-on practice. Dan our campus provides overseas internship opportunities and employment opportunities. Our campus also provides professional teaching, jadi dosen-dosen kami are enthusiastic, supportive, and respectful. Juga kami memiliki atau menyediakan student care and service, jadi untuk students juga kami ada klinik untuk bila diperlukan oleh students kami. Ini foto dari student care and service kami. Slide berikutnya. Nah, pasti banyak yang tertarik atau ingin tahu apakah kami menawarkan beasiswa atau tidak. Jawabannya adalah iya. Jadi untuk setiap mahasiswa internasional yang baru itu berhak mendapatkan beasiswa dari kampus kami sebesar kurang lebih $700 di semester pertama ya. Nah, untuk semester berikutnya, semester kedua dan sampai selesai kuliahnya, itu setiap mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk tuition free per semester untuk one outstanding student, dan untuk students who reach the grade requirements, mencapai nilai yang tertentu yang ditentukan and complete certain hours of campus service, juga memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa sebesar kurang lebih juga sama amount-nya $700 per semester. Slide berikutnya. Nah, how much will it cost you to study at UNP? Berapa sih biaya yang diperlukan untuk kuliah di UNP? Kalau yang harus dipikirkan kan pertama tuition fee ya, biaya kuliah, lalu biaya housing dan biaya hidup selama di Taiwan. Itu tiga hal utama yang harus dipikirkan, disiapkan dananya. Untuk tuition fee itu kurang lebih sekitar 3.000 sampai 3.800 per tahun. Kalau untuk housing, teman-teman bisa memilih on-campus dormitory atau off-campus private rental. Kalau on-campus, biayanya sekitar 800 sampai 1.400 per tahun. Kalau off-campus private rental, itu sekitar 1.200 sampai 2.000 per tahun. Untuk biaya hidup berapa? Tentu it also depends how you manage your allowance ya. Tapi kurang lebih kira-kira sekitar 2.000 sampai 2.400 per tahun. Nanti student UNP yang ikut presentasi kali ini, Afrin dan Wafi juga mungkin bisa share pengalaman kalian berdua nanti ya. Berikutnya. Ini pilihan housing yang disediakan oleh UNP, ada yang khusus untuk perempuan saja, untuk laki-laki saja, atau gabungan untuk laki dan perempuan, ada untuk single room, ada yang untuk berdua, dan juga untuk berempat. Untuk masa kuliah, ada dua penerimaan, ya, ada di bulan September dan juga ada di bulan Februari. Jadi kuliahnya ada yang di September, ada yang di Februari. Bulan September itu application form submission, jadi bisa menyerahkan formulir pendaftaran mulai dari bulan Juni tanggal 21 sampai tanggal 30 Juli tahun ini. Untuk Februari tahun depan itu di bulan Oktober sampai November. Nanti lengkapnya bisa dilihat di QR code seperti yang ada di slide ya, atau nanti lihat website kami. Berikutnya. Saya serahkan ke Dodi ya. Dodi bisa lanjutkan menjelaskan tentang Chinese Language Learning Center yang ada di UNP. Terima kasih Dodi. Oke, terima kasih buat Kak Siska. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang Universitas UNP kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodi Safruliansah dan saya adalah staf internasional di Universitas UNP.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Pusat Pembelajaran Bahasa Mandarin di Universitas UNP. Nah, Pusat Pembelajaran Mandarin di universitas kita itu bisa terbilang sangat baru karena baru saja ditemukan dan dibentuk pada tahun 2019. Nah, pada Pusat Pembelajaran Bahasa Mandarin di Universitas UNP kita, jadi kita bisa menuntut mahasiswa internasional kita tidak hanya bisa belajar bahasa Mandarin, tetapi mereka juga bisa untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Taiwan, sekaligus juga bisa belajar bahasa Mandarin melalui healthcare perspektif, melalui sudut pandang kesehatan. Karena pusat pembelajaran bahasa Mandarin kita adalah seperti background universitas kita, yaitu Universitas Kesehatan yang fokus pada healthcare dan juga medical. Slide selanjutnya. Nah, untuk Chinese program kita nih, kita punya 3 courses. Yang pertama seasonal courses, yang kedua customized courses, dan yang kedua customized courses, dan yang ketiga adalah medical Chinese courses or camps. Nah, untuk ketiga kelas ini saya akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, siapa saja sih yang bisa apply gitu untuk ke Universitas UNP untuk pembelajaran Chinese kita, dan tentunya siapapun bisa apply, tetapi selama orang tersebut punya minat untuk belajar bahasa Mandarin dan bisa ingin mengenal lebih jauh lagi tentang kebudayaan Chinese, maka tentunya Universitas kita bakalan menyambut kalian dengan hangat tentunya. Oke, slide selanjutnya. Nah, pertama nih, seasonal courses. Apa itu sih seasonal courses? Slide sebelumnya. Nah, seasonal courses itu adalah kelas yang didesain 12 minggu. Untuk kelasnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat, 3 jam untuk setiap harinya, 15 jam untuk per minggunya. Nah, dengan tuition fee-nya sekitaran harga 800 USD sampai 1000 USD. Nah, untuk seasonal courses kita, sekarang kita banyak sekali mahasiswa internasional. Ada yang berasal dari Vietnam, Singapura, Indonesia, and even Thailand. Jadi ini merupakan suatu kesempatan besar buat mahasiswa internasional kita untuk bisa belajar dan mengenal lebih jauh lagi tentang pembelajaran Mandarin di Universitas UNP. Nah, pembelajaran seasonal courses ini sekitaran 15 jam per minggunya. Nah, banyak sekali sih anak-anak mahasiswa internasional kita yang bertanya untuk seasonal courses dengan range tuition fee seperti itu, apakah itu worth it? Tentunya sangat worth it. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadi sebuah investasi yang besar untuk kalian ke depannya. Karena mengingat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tentunya membutuhkan karyawannya untuk bisa berbicara dalam bahasa Mandarin gitu, selain bahasa Inggris. Jadi ini merupakan suatu investasi yang besar juga buat kalian di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita punya customized courses. Nah, customized courses-nya dengan harga tuition fee-nya sekitaran 500 sampai 800 NT USD. Dan kemudian selanjutnya kita punya slide selanjutnya, medical Chinese courses dengan tuition fee-nya sekitaran 400 USD ke atas. Slide selanjutnya. Nah, untuk mahasiswa internasional kita, sekarang kita tercatat lebih dari 200 mahasiswa internasional yang datang ke kampus kita. Nah, karena kita sadar bahwa banyak sekali mahasiswa internasional yang datang dari berbagai negara, kita terkadang akan menyelenggarakan berbagai aktivitas internasional karena kita tahu bahwa mahasiswa internasional kita apabila mereka ingin belajar ke luar negeri, pasti mereka bakalan kangen sama rumah. Dan itu sangat penting bagi kita untuk menyelenggarakan berbagai international activities untuk mahasiswa-mahasiswa internasional kita agar mereka bisa merasakan bahwa UNP is like a home buat mereka. Selanjutnya, kita punya campus life and events. Nah, untuk campus life and events itu sendiri, itu sekitaran 66 student associations and clubs, ada olahraga, seni, musik, dan juga social services. Dan itu tergantung dari mahasiswa kita dan mereka tertarik di bagian mana dan mereka bisa bergabung melalui campus life and events yang diadakan oleh kampus UNP. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan berbincang kepada 2 mahasiswa internasional kita dari Indonesia tentunya, dan mereka bakalan sharing kepada kalian tentang pengalaman mereka selama study in UNP. Halo, selamat datang. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Viva Rusafa. Saya jurusan Biomedical Engineering. Mengambil program S1 di Taiwan di UNP University Medical Technology. Di sini saya akan sharing
tentang how to registration, bagaimana pendaftaran di UNP dan bagaimana kalian bisa berangkat ke Taiwan. Kalian perlu menyiapkan dokumen-dokumen seperti translate raport, sekolah, sertifikat studi kalian, dan lain-lainnya. Ya, like usually seperti pendaftaran biasa. Mendaftarkan ke website UNP resmi di bagian kantor urusan mahasiswa internasional. Masukkan seluruh persyaratan yang tertera yang ada di website kami, dan kalian bisa mengeceknya di website sekolah, dan tentunya kalian perlu menunggu waktu untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak kampus kami. Lalu setelah mendapatkan LOE, kalian bisa mempersiapkan untuk pembuatan visa. Ini bisa dilakukan kalian bisa melakukannya sebelum kalian melakukan ujian nasional, seperti pengalaman kita sebelumnya, karena itu bakal memakan banyak waktu, jadi kalian perlu mempersiapkan jauh-jauh hari agar saving your time, agar kalian bisa memanage waktu kalian untuk datang ke Taiwan. Lalu tidak sulit ya? Yeah, it's not difficult. Oke. Terus di UNP kita perlu have 2 season. Kita mempunyai 2 musim, spring semester and fall semester. Kami masuknya pada fall semester karena kita selesai ujian nasionalnya kalau nggak salah lulus bulan Juni kalau nggak salah, dan dapat visanya pada pertengahan tahun. Jadi kita masuknya ke fall semester. Ya, terima kasih Wafi untuk terima kasih. Nah, selanjutnya kita kembali kepada salah satu mahasiswa Indonesia juga yang sedang menjalani perkuliahan di UNP, Afrin. Nah, ceritain dong gimana kesan-kesannya selama kuliah di UNP ini. Baik. Jadi di sini aku akan sharing tentang kesan-kesan selama kuliah di UNP University of Medical Technology ini. Nah, tentunya di sini pasti kita akan menambah lebih luas tentang wawasan bagaimana sih budaya Taiwan, bagaimana sih bahasa di Taiwan Mandarin ini, dan bagaimana sih teman-teman yang ada di Taiwan di sini dan lain sebagainya. Nah, satu angkatan saya itu semuanya orang Taiwan. Jadi di sini saya itu bisa belajar bagaimana kedisiplinan orang Taiwan yang ada di sini. Nah, terus bagaimana sih kita bisa belajar budaya-budaya yang ada di Taiwan. Dan tentunya kita bisa praktis tentang bahasa, tentunya langsung praktis dengan orang-orang Taiwan. Oke. Tentunya yang ada di buku itu semuanya bahkan tidak sama tentang keseharian orang Taiwan. Nah, setelah itu bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di Taiwan? Sistem pembelajaran yang ada di Taiwan, yang ada di UNP Universitas saya ini, itu tahun pertama dan tahun kedua itu masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi spesialnya untuk tahun kedua itu 50%, yaitu bahasa Inggris 50%, bahasa Mandarin 50%. Nah, untuk tahun ketiga ini kita menggunakan 100% full bahasa Mandarin. Jadi di sini that's opportunity for us to learn about Mandarin. Jadi begitu. Nah, bagaimana untuk tentang teman dan dosennya? Jika di kelas kita tidak paham apa yang dosen jelaskan, kita langsung menanyakan ke dosen, dan dosen itu respect pada kita dan dia langsung menjawab apa pertanyaan kita, seperti itu. Jadi dosen langsung menjelaskan sampai detail, jadi kita harus paham begitu baiknya. Dan saya ingin menambahkan, jadi untuk kalian umat muslim yang ada di Indonesia yang ingin datang ke sini, UNP ini menyediakan satu ruangan untuk ibadah bagi umat muslim. Jadi kalian nggak perlu takut, gimana sih ibadah, bagaimana sih nyari tempat ibadah di sini sulit, enggak. Jadi nggak perlu takut. UNP ini menyediakan satu tempat untuk kita ibadah. Bahkan setiap Jumatnya, saya sebagai presidium UNP University ini, jadi di Hsinchu ini, lokasi ini, UNP menyediakan tentang persatuan pelajar yang ada di Indonesia. Saya sebagai perwakilan UNP University, ini welcome to yours. Jadi nggak perlu takut untuk datang ke sini. Intinya siap dibantu ya, Afrin ya. Siap dibantu ya kalau untuk mahasiswa baru nanti ya. Iya, siap dibantu. Oke. Siap dibantu. Jadi kita di sini welcome. Untuk kalian yang datang di sini nggak perlu takut lah, intinya kayak gitu.
Ya. Ya, Oke. Oke. Terima kasih Alvin. Dodi Terima boleh kasih, Alvin. slide untuk kontak personnya bisa? Untuk kontak info, Mbak ya. Slide Kita yang terakhir slide boleh Mbak? Ya, yang terakhir. Untuk Sebentar kontak ya. infonya. Ya. Iya, bentar. Ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website kami ya, Dodi ya. Ya. Bisa email atau ada line juga, ada Facebook dan juga ada website. Kalau untuk teman-teman di Indonesia juga bisa menghubungi saya. Posisi saya di Sentul dekat Jakarta. Alamat email saya di siskaaprilyanti76@gmail.com untuk alamat email saya ya. Oke. Nah, seperti tercantum di slide. Oke, Dodi, ini ada adalah tambahkan? pesan kita. Jadi ibaratnya bagi anak-anak Indonesia yang tertarik untuk apply dan juga ingin mendaftar perkuliahan di Universitas UNP, kita menyediakan ada Line, Instagram, dan juga Facebook universitas kita, dan juga bisa kontak langsung ke perwakilan Indonesianya juga, Siska Aprilyanti, itu emailnya. Ya. Dan kalau seandainya ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Universitas UNP, kalian bisa scan QR code kita dan juga kalian bisa tanya secara langsung kepada kita. Jangan takut dan jangan malu juga untuk bertanya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Dodi. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Oke, Representative bye-bye. from University of Medical Technology, Ibu Siska dan teman-teman. Terima kasih atas presentasinya yang